Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di kelas Bu Setu alias guru yang paling serba tahu. Kali ini saya akan menemani anak-anak semuanya untuk belajar materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua dapat memahami materi ini dengan baik dan agar bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk para guru, PPT ini juga bisa diunduh dengan memasukkan kode password yang akan muncul selama video berlangsung. Kamu juga bisa mengunduh materi ini pastinya dengan kode password juga. Materinya lucu sekali bukan? Simak baik-baik ya. Siapkan cemilan dan catatanmu supaya belajar menjadi menyenangkan. Kita akan belajar dalam 3, 2, 1, go! Apakah kamu tahu bahwa daratan yang kita tempati ini hanya sebesar 28% saja dari total keseluruhan luas bumi? Wah, sisanya apa tuh? Yap, sisanya adalah air. Berarti jumlah air sangat banyak ya, Bu? Yap, benar sekali. Tapi masih banyak daerah di Indonesia yang kesulitan menemukan air bersih loh. Kira-kira kenapa ya? Karena 72% dari air yang ada di bumi hanya 2,5% saja yang dapat dikonsumsi dan digunakan oleh manusia. Sisanya adalah air laut yang tidak baik untuk dikonsumsi. Sedikit bukan? Nih, Bu Setu kasih tahu anak-anak semua salah satu daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, yakni di Desa Waroboro, Kecamatan Betoambari, Pulau Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk mendapatkan air bersih, mereka harus menempuh perjalanan sejauh 15 km ke anak sungai di Kecamatan Sorowolyo dengan menumpang mobil. Mereka mengalami kesulitan air karena Kelurahan Woborobo terletak di dataran tinggi, sehingga air tanah sulit sekali didapatkan. Pipa PDAM pun masih belum sampai di sana. Warga Woborobo berharap segera ada bantuan dari pemerintah. Gimana menurutmu? Apakah kamu pernah mengalami kesulitan mendapatkan air? Atau kamu berasal dari Kelurahan Woborobo? Coba komen di bawah ya pengalamanmu. Nah, bacaan yang telah kita baca barusan adalah sebuah teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah bacaan yang disusun berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi, kejadian yang ada di Kelurahan Woborobo itu benar-benar ada dan dialami oleh warganya. Nah, untuk mengidentifikasi teks non-fiksi, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Pertama, membaca teks dengan cermat. Kedua, mencatat ide pokok bacaan. Ketiga, membuat peta pikiran. Keempat, menuliskan beberapa kalimat dari ide pokok dalam peta pikiran. Sekarang kita akan mencari tahu peristiwa apa saja yang ada pada bacaan demi air bersih warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi pada bacaan ya? Jawabannya, hal yang terjadi adalah warga Kelurahan Woborobo kesulitan mendapatkan air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya, Kelurahan Woborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Jawabannya, letak Kelurahan Woborobo berada di dataran tinggi, sehingga air sulit didapatkan, dan pipa PDAM belum sampai ke sana. Banyak sekali bukan informasi dapat kamu peroleh dari teks non-fiksi. Hayo, peristiwa di samping ini meliputi apa saja? Yap, benar. Meliputi what, where, dan how. Kamu dapat menemukan yang lainnya dengan membaca teks sebelumnya ya. Oke, kita santai-santai saja ya dulu sambil minum air putih yang seger. Jangan lupa bilang bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini kode untuk guru yang ingin mengunduh PPT ya.
Kita sudah tahu sulitnya mendapatkan air. Tapi apakah kamu tahu pentingnya air itu untuk apa sih memangnya? Air memiliki peranan penting untuk kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi loh. Iya, pentingnya apa, Bu? Karena air memiliki beberapa fungsi yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi ini. Bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, semua membutuhkan air. Untuk manusia, air digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang fungsi air bagi hewan. Bagi hewan, air memiliki fungsi untuk diminum, membersihkan badan, bahkan sebagian hewan menjadikan air sebagai tempat tinggal. Contohnya ikan, bintang laut seperti Patrick, dan lain sebagainya. Hai teman-teman. Oh hai Patrick. Terakhir, bagi tumbuhan. Air digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Apakah kamu tahu proses fotosintesis? Kamu bisa kasih komentar di bawah sini ya. Akhirnya selesai juga kelas kita hari ini. Menyenangkan bukan? Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Buset tuh sampai lupa nih. Ini kode password untuk kalian yang ingin mengunduh catatan materi ini ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like jika kamu terbantu dengan video ini. Dan subscribe, bagikan ke teman-temanmu yang masih kesulitan belajar daring. Belajar daring gak susah kok. Busetu pamit dulu. Cek video lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.